ahwaluhu qabla al-bi'tsah, yaitu adapun keadaan-keadaan si baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'tsah, yaitu sebelum Nabi Muhammad diutus. Kana sallallahu alaihi wasallam, karena adapun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'tsati mutadayyinan wa muta'abbidan. Adapun siapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat sebelum datangnya kenabian, yaitu Nabi Muhammad adalah seseorang yang mutadayyinan, yaitu mutadayyinan, orang yang berpegang teguh kepada agamanya, yaitu agamis, bahasanya agamis. Mutadayyinan wa muta'abbidan, dan siapa baginda Nabi Muhammad SAW itu adalah seseorang yang muta'abbidan, yaitu yang kehidupannya itu penghambaan kepada Allah itu sangatlah istimewa, sangatlah sempurna penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yabghudul asnam wa yakrahul haram. Yabghudul asnam, yabghudu siapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sangatlah membenci atau tidak suka kepada al-asnam, yaitu berhala. Wa yakrahul haram, dan Nabi Muhammad itu juga sangatlah benci atau tidak suka kepada barang-barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana yastaghilu, dan adapun siapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yastaghilu, menyibukkan sehari-harinya, yaitu bira'il ghanam, yaitu mengembala kambing. Wa yaqulu, dan adapun halnya baginda Nabi Muhammad SAW berkata, ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'yal ghanam. Nabi Muhammad bersabda, ma ba'atsallah, tidaklah siapa Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengutus seorang nabi illa bira'il ghanam, yaitu kecuali, yaitu nabi tersebut adalah mengembala kambing. Fakila, dan adapun yang mengatakan, berkata kepada baginda Nabi Muhammad di saat Nabi Muhammad mengatakan ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'yal ghanam, tidaklah Allah yaitu mengutus seorang nabi kecuali mengembala kambing. Dan ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW, wa anta ya Rasulullah, adapun engkau ya Rasulullah, meskipun engkau ya Rasulullah. Dan menjawab siapa baginda Nabi Muhammad SAW, na'am, iya, katanya baginda Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan rawahul Bukhari, diriwayatkan di Sahih Bukhari. Kemudian wa kana yashtagilu, dan adapun baginda Nabi Muhammad SAW menyibukkan dirinya di saat sebelum datangnya kenabian dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu bittijarah, yaitu menyibukkan dirinya dengan berdagang. Bittijarah. Kana Sa'ib bin Abi Sa'ib yusyarikuhu sallallahu alaihi wasallam. Qad kana Sa'ib bin Abi Sa'ib, dan benar-benar telah datang, yaitu siapa? Bapak Sa'ib, anaknya Abi Sa'ib, yusyarikuhu, yaitu adalah namanya Pak Sa'ib, anaknya Abi Sa'ib, yaitu yusyarikuhu, yaitu teman atau partner, bahasanya itu partnernya Nabi Muhammad SAW di saat berdagang, teman kerjanya, teman berbisnis, ya, partner ya, biasanya zaman sekarang partner. Ya, kalau sama ini Mas Wasid partnernya Shopee. Ya. Kalau An-Nabi SAW partnernya namanya Pak Sa'ib bin Abi Sa'ib, yaitu temannya Nabi Muhammad di saat
bekerja di saat berdagang. Qad kana Sa'ib bin Abi Sa'ib yusyariku sallallahu alaihi wasallam fi tijarati hatta innahu qala lahu yaumul fathi, yaitu adapun Sa'ib bin Abi Sa'ib adalah yusyariku teman Nabi, yaitu di saat berdagang, fi tijarati, yaitu hatta innahu, sampai benar-benar siapa Abi Sa'ib berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Yaumul Fathi, yaitu di hari Fathu Mekah, yaitu ada hari namanya Fathu Mekah, yang mana Fathu Mekah ini penaklukan kota Mekah, pembukaan kota Mekah ba'da hijratin Nabi, yaitu setelah hijrahnya Nabi. Jadi Nabi Muhammad dulu itu kan terisolir ya. Jadi Mekah itu pernah terisolir dengan tidak adanya Nabi. Akhirnya Nabi itu hijrah. Tinggal berapa cuman yang ada di Mekah itu, yang masih tertinggal umat muslim. Kemudian di saat dari Madinah kembali ke kota Mekah, yaitu bernama Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah pertama itu penaklukan. Pertama kali memasuki kota Mekah, ketemu sama temannya Nabi ini yang bernama Sa'ib bin Abi Sa'ib. Nah, ketemunya di saat Fathu Mekah. Jadi dulu sebelum nikah sama Sayyidah Khadijah, Nabi kan berdagang. Kemudian setelah hijrah kan dapat berapa tahun lama sudah. Lah waktu Fathu Mekah itu ketemu lagi sama teman partnernya ini. Nah, yang bernama Sa'ib bin Abi Sa'ib. Apa yang dikatakan oleh Sa'ib bin Abi Sa'ib? Marhaban bi akhi wa syariki, katanya. Marhaban, ayyurahibu marhaban. Apa itu marhaban? Yaitu ar-rahibu tarhib, yaitu ahlan wa sahlan. Ibaratkan di saat lama tidak ketemu ya, pas ketemu, wah ahlan gitu, kayak biasanya gitu. Kayak lama tidak teman lama, pas ketemu ya apa senangnya gitu. Katanya Abi Sa'ib ini, oh koncoku rek gitu bahasanya gitu. Oh selamat datang bi akhi wa syariki, wahai temanku dan teman partnerku, katanya Abi Sa'ib. Koncoku, selamat datang wahai saudaraku dan teman kerjaku dulu, katanya Sa'ib bin Abi Sa'ib. Saking senangnya Sa'ib bin Abi Sa'ib yaitu bertemu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana, dan adapun siapa Sa'ib bin Abi Sa'ib, la yudari wa la yumari, yaitu Sa'ib bin Abi Sa'ib kata baginda Nabi Muhammad, la yudari wa la yumari. La yudari wa la yumari itu la yudari wa la yumari. La yudari itu apa ya? Bahasanya itu tidak berpura-pura gitu. Jadi katanya baginda Nabi, Sa'ib bin Abi Sa'ib ini orangnya tidak berpura-pura. Jadi polos apa adanya. Iya, apa adanya, konsisten. Yang mana Sa'ib bin Abi Sa'ib ini adalah orang yang konsisten di saat bekerja. Karena apa? Kalau kita melihat orang itu konsisten apa tidak, yaitu kita pegangin masalah uang. Kalau masalah uang dia jujur, berarti benar-benar ya. Apalagi kalau sekarang ya, kalau orang yang nggak jujur itu kalau kena uang sudah kelompok sudah. Ya. Nah, tapi Sa'ib bin Abi Sa'ib ini diakui oleh Rasulullah di saat dulu, di saat masalah uang yang namanya bekerja, masalah uang, ini orangnya konsisten. Wala yumari, dan tidak pernah membantah, kata baginda Nabi. Kanjeng Nabi ngomong gitu, tidak pernah enggak ini enggak gitu. Saking istimewanya Sa'ib bin Abi Sa'ib. Cik. Katanya pujian Kanjeng Nabi kepada Sa'ib bin Abi Sa'ib. Wa qauma, dan siapa yang mengurus, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala tijaratin, yaitu kepada
pekerjaan atau perdagangan yang dimiliki oleh Sayyidah Khadijah, wasafara, dan berpergian siapa baginda Nabi Muhammad SAW li ajli dzalik ila Syam, dengan perkara mengurus pekerjaan dari Sayyidah Khadijah, yaitu keluar ke kota Syam yang kemarin kita jelaskan ya. Dan di saat keluar ke kota Syam untuk bekerja baginda Nabi Muhammad SAW, waraja'ah, dan pulang siapa baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu kembali ke kota Makkah bi arbahin, yaitu membawa keuntungan yang sangat besar, membawa keuntungan yang sangat besar. Wafiratin lam takun fil husban, dan keuntungan yang sangat besar itu tidak masuk di dalam akal kita. Jadi tidak masuk gitu loh. Tondoe 10.000 hasilnya 1 juta, ibaratkan seperti itu, tidak masuk akal. Di saat Nabi at-tijarah itu, di saat berdagang dulu, tidak masuk akal. Keberkahannya sangatlah lemas ya. Jadi kita jelaskan Nabi Muhammad SAW itu mutadayyinan tadi kan. Jadi sebelum kenabian itu, Nabi itu mutadayyinan, orang yang berpegang teguh kepada agama. Pertanyaannya gini, mutadayyinan, Nabi sebelum diutus sebagai Nabi yaitu adalah seseorang yang berpegang teguh kepada agama. Nah pertanyaannya, yang dipegang teguh oleh baginda Nabi Muhammad SAW ini adalah agamanya siapa? Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala belum menurunkan wahyu di situ, belum mengutus Nabi di situ. Ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya Nabi yaitu mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, dan juga ada yang menyebutkan mengikuti ajarannya Nabi Musa alaihissalam, seperti itu. Contohnya yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu di saat sebelum mendapatkan wahyu ya. Nabi Muhammad itu berdiam diri di mana? Nabi Muhammad itu diturunkan wahyu oleh Allah di mana? Di Gua Hira. Jadi sebelum Nabi mendapatkan wahyu dari Allah di Gua Hira itu, Nabi itu memang sebelum-sebelumnya itu memang sering ke situ. Khalwat bahasanya, uzlah, menyendiri, tidak mikir bojone, tidak mikir pekerjaannya, dan di situ semua yang melakukan aktivitas pekerjaan rumah itu Sayyidah Khadijah semua. Saking sabarnya Sayyidah Khadijah ditinggal. Ya itu ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam yang masih dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Terus di saat ada orang yang membunuh itu mendapatkan iqam, ya mendapatkan hukuman diyat, bahasanya itu didenda. Nah itu denda itu syariatnya Nabi Ibrahim. Karena Allah masih belum menurunkan perintah waktu itu, karena Nabi Muhammad belum diutus sebagai Nabi. Jadi Nabi Muhammad yaitu mengikuti perintah apa yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada Nabi Ibrahim. Jadi kesimpulannya bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya agama itu tidak bisa kita pakai akal. Ya, tidak bisa pakai akal. Jadi memang ada kelompok-kelompok yang memang menggunakan akal. Ya, tapi tidak. Bil haqiqah agama itu bisyar'an, dengan syariat. Apa kemarin yang kita jelaskan? Ya, bisyar'an yaitu dengan syariat yang sudah diperintahkan oleh Allah SWT. Dan juga dulu ada contoh di saat Sayyidina Ali radhiyallahu an, ya itu apa ya? Khuf itu sepatu dulu itu tidak ada tali ini ya, tidak pakai tali sepatu dulu itu zamannya Nabi itu, jadi kayak masukkan langsung gitu
Nah, itu bagi orang yang memakai seperti itu di saat mau wudu ya, itu diusap atasnya saja. Atasnya saja, tidak usah dibuka, tidak apa-apa. Lah, itu syara'an, ini perintah. Dilakukan. Terus pertanyaannya, kalau memang agama ini memakai akal, tidak mungkin yang diusap di atasnya saja. Pasti secara akal yang diusap ya, yang dipakaikan sepatu, yaitu di bawahnya. Tapi agama ini bukan pakai akal, tapi sesuai dengan perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga contoh lainnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Di saat Nabi Muhammad yaitu mencium Hajar Aswad, akhirnya Sayyidina Umar mencium juga. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar? Lek saking Kanjeng Nabi dak ngembung kon, yang datang ngembung kon. Lalu tuh ngembung waktu katanya Sayyidina Umar. Ya karena ini sudah perintah. Kalau secara akal, lihat buat apa? Buat apa nyium Hajar Aswad? Ya, tapi ini adalah sudah perintah yang diperintahkan oleh baik Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Ya kita itu mengikuti perintah. Bukan kita ini beragama menggunakan akal yang tidak masuk dalam akal kita dan dilakoni. Nah itu. Memang akal itu dibutuhkan, sangatlah penting, tapi tidak untuk kedepankan. Tetap syar'an, yaitu apa yang diperintahkan oleh Allah kita utamakan. Seperti itu. Paham ya? Itu kesimpulannya. Ini ada akidahnya juga gitu. Biar kita tetap kita sampaikan sedikit biar memahami. Karena ada kelompok-kelompok yang memang mengedepankan akal. Jadi contohnya Mu'tazilah. Mu'tazilah itu mengedepankan akalnya gitu. Jadi tidak mengedepankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad itu mutadayyinan. Orang yang berpegang teguh kepada agama. Ya. Apa itu? Lam yasjud li ayyi sanamin wa syurbil khamri wa riba wal ikhtilat wa yudfanu banata. Tafsir dari apa? Mutadayyinan ini. Apa maksudnya? Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang tidak pernah menyembah berhala. Karena apa? Dulu sebelum diutusnya Nabi, ya, adat Arab itu biasa menyembah berhala itu, gitu kan? Kalau di Bali ya, rumah itu punya berhala itu punya patung dua katanya. Kalau riwayat di Mekah dulu itu satu rumah ada yang sampai 300 berhala. Senegu apa itu? Neguntong-mentong sebenarnya itu. Dengan lumrah sudah adat memang, adatnya Mekah. Tapi Nabi SAW tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sedikit pun yaitu berkeinginan untuk menyembah dengan berhala. Meskipun saudara-saudaranya yaitu adalah tokoh di situ, tokoh Quraisy, tapi Nabi tidak disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ yang dimaksudkan Nabi itu adalah mutadayyinan, mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim, yaitu tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Wa syurbil khamri, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memang tidak senang masalah khamr, itu tidak senang. Ya, minum-minuman keras itu senang. Padahal dulu sebelum diutusnya Nabi, ya, khamr itu tidak apa-apa. Itu belum ada larangan, masih belum ada keharaman. Tapi Nabi Muhammad ini memang nggak senang ke situ. Kebab seperti itu nggak senang. Nah, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal sebelum diperintahkan diturunkan yaitu syariat. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikuti syariat sebagian, yaitu mengikuti Nabi wa Ibrahim dan Nabi wa Musa alaihi salam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah sangatlah benci dalam hal-hal keharaman itu. Di antaranya katanya tadi wa yudfanu banata, yaitu dulu kan adat Quraisy itu perempuan lahir dibunuh kan, ya, dibunuh langsung dikubur ya. Tapi Nabi SAW akhirnya datangnya Nabi Muhammad SAW adalah menerangkan bagi orang-orang yang buta waktu itu. Yang dimaksudkan buta yaitu buta dalam hal-hal seperti itu. Punya anak perempuan dibunuh, kalau enggak laki enggak mau dulu. Akhirnya datangnya Nabi Muhammad SAW memuliakan yaitu perempuan seperti itu. Dan Nabi SAW itu mutadayyinan wa muta'abbidan, yaitu orang yang
menghambakan dirinya itu sangatlah sempurna. Ya, menghambakan dirinya sampai dikisahkan, diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, Nabi Muhammad itu sampai kakinya bengkak bersujud kepada Allah, salat tahajud. Jawabannya Nabi SAW yaitu apa? Aku hanyalah ingin menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tujuannya bukan apa? Ingin menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah. Padahal engkau wahai Nabi, kata Sayyidah Aisyah, dosamu semuanya sudah tidak ada sudah. Engkau dijamin masuk surga. Tapi kenapa engkau masih salat tahajud sampai kakinya engkau bengkak? Dijawab, ya aku hanya ingin menjadi pandai bersyukur kepada Allah. Gitu katanya Nabi SAW. Itu Nabi. Gimana kita? Bahkan muta'abbidan itu Nabi SAW itu mulai kecil memang gak senang aneh-aneh. Ya, memang disibukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu dalam hal-hal kebaikan. Mulai kecil. Nah kayak kita kan kecil main layangan, main kelereng ya. Ini Nabi enggak. Memang penghambahan kepada Allah itu mulai kecil, ditanam di baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi berkata, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'yal ghanam." Tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali mengembala kambing. Pertanyaannya, kenapa kok kambing? Konda burung, konda apa? Iya, konda disuruh memelihara iguana gitu. Kok pas yang disuruh itu mengembala kambing? Ya juga onta juga. Kenapa? Pertanyaannya. Karena di dalam mengembala kambing itu ada pembelajaran di situ. Ada pembelajaran yang mana dilatih kesabarannya. Bagaimana kambing-kambing itu diibaratkan umat. Ya babu Anda ibaratkan kambing juga. Gitu. Jadi pengembala bagaimana? Sabar, telaten gitu, menghadapi berbagai umat ini. Ya berbagai kambing bermacam-macam ini ya, karakternya itu bagaimana kita dilatih sabar. Cukup membawa apa itu? Tongkat ya. Untuk apa? Untuk menakut-nakuti saja. Nah, digiring. Kalau kambingnya diam diikat, ditunggoi, tidur di sampingnya. Dia ini jangan ditinggal, kabur ini kambing ini. Iya. Nah, itu di situ ada pembelajaran melatih kesabaran. Ya, nggak bisa kambing itu diketak teko belakang itu, kuat, tuh belayu apa? Ya apa pelan-pelan digiring. Ya, seperti itu. Di situ ada pembelajaran bagaimana di saat menghadapi umat. Di situ. Yaitu di situ istimewanya mengembala kambing. Makanya latihan mengembala kambing itu sabar. Anak pernah dapat cerita itu ya, di saat teman ada yang mengembala kambing, sorot ya. Di saat mau nyebrang di jalan raya ini ya, sudah kena ya. Yang 2-3 bluanya ke sana ya, kalau nggak sabar itu lon gitu. Kadang yang lainnya sudah siap, yang lain masih kemana gitu ya. Waktunya sholat, ada yang masih wudu ya, ada yang masih ini karena dia itu udah waktu sabar ya. Ya paham ya, kalau apa itu ya, kalau ibaratkan itu kesabarannya itu kita menghadapi kambing itu ya, ada pembelajaran di situ, ada kesabaran. Makanya katanya Nabi, ya ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'yal ghanam. Terus tadi apa? Wa qama ala tijaratin Khadijah wa safara li ajli dzalika ila Syam
raja'a bi arbahin wa firatin lam takunu fil husban. Itu Nabi SAW di saat mengurus perdagangan, ya, di saat mengurus perdagangan Sayyidah Khadijah, pulang dalam keadaan membawa hasil yang banyak dengan modal yang pas-pasan. Kenapa? Karena di situ ada keberkahan. Ya, ada keberkahan di situ. Ibaratkan kayak kita ini mencari ilmu juga. Tidak perlu kita itu banyak ilmu, banyak kitabnya. Tapi kalau nggak barokah, nggak manfaat, sama saja. Nah, gitu. Modalnya besar, tapi hasilnya tidak gitu. Bangkrut ya. Makanya kita mencari ilmu itu yang kita harapkan itu keberkahan. Biar apa? Biar yang kita dapatkan meskipun sedikit itu menjadi besar manfaat. Berkata Imam Malik radhiyallahu an, yaitu laisal ilmi fi katsir riwayah. Itu ilmu itu tidak perlu diibaratkan. Ilmu itu bukannya ilmu itu yang banyak dengan karangannya. Orang ahli ilmu itu bukan yang banyak karangannya, banyak kitabnya, banyak riwayatnya. Final ilmi yaitu Allahu nurun 'alal qalbi, yaqdifuhu Allahu 'ala man yasha'u min ibadik. Katanya Sayyidina Imam Malik radhiyallahu anhu. Jadi ilmu itu, orang yang mendapatkan ilmu itu bukan orang yang banyak riwayatnya, yang banyak kitabnya. Tapi sesungguhnya orang yang mendapatkan ilmu itu adalah apa? Allah menurunkan nur di dalam hati kita. Kalau sudah ada nur di dalam hati kita, maka keberkahan di situ akan tercurahkan. Meskipun banyak ilmunya, tapi tidak mendapatkan nur, yaitu nur yang datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dan keberkahan dari Rasulullah SAW sama saja. Tapi kalau ilmunya sedikit tapi mendapatkan nur dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka ilmu itu menjadi barakah manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Sama halnya Nabi Muhammad tadi, yaitu dengan modal sedikit karena ada nur di situ. Kok bisa ada nur? Karena Nabi SAW di saat berdagang yaitu mengedepankan kejujuran, ya, mengedepankan karena Allah SWT, bahwa tujuannya bukan apa, karena Allah SWT. Maka di situ Allah menurunkan nur, cahaya Allah dalam hatinya, maka apa yang sesuatu di situ menjadi berkah. Modalnya sedikit, Nabi Muhammad bermodal sedikit, tapi hasilnya banyak. Seperti itu. Itu kiasnya bisa kita ambil pembelajaran. Segala sesuatu itu kalau sudah mendapatkan nur dari Allah SWT, maka akan menjadi barakah. Barakah. Jadi ibaratkan Allah itu tak cukup kelakuan. Kan ada orang yang kerja ke mana? Saudi, Malaysia, semua orang pekun enggak itu. Itu berarti menunjukkan bahwasanya tidak ada keberkahan di situ kepada dirinya. Tapi kalau orang keberkahan itu meskipun ada tapi diberi cukup sama Allah SWT, dikasih kecukupan, dikasih ketenangan untuk beribadah kepada Allah SWT. Tidak dibingung, tidak disibukkan dengan dunia, tapi disibukkan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan keberkahan yang ada dalam kehidupannya. Ya, semoga dengan adanya kita ini membaca sirah-sirah Nabawi, sirah-sirah bagaimana ke cerita-cerita dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW, kita akan mendapatkan nur keberkahan dari baginda Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Al-Fatihah.